Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, para jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah sebentar lagi ya kita akan menyambut bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita butuh bekal, ya, bekal menyambut bulan Ramadan. Para jemaah rahimakumullah, sebentar lagi bulan yang mulia akan menaungi kita, musim yang agung. Pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala membesarkan pahala, Allah melimpahkan pemberian, dan pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan bagi orang yang menginginkannya. Bulan yang penuh kebaikan dan keberkahan, bulan yang penuh anugerah, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan, atau bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tepatnya kapan? Tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan surat Al-Alaq, ya, atau Iqra, Allah turunkan di bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat ini Allah turunkan di bulan Ramadan, tepatnya malam Lailatul Qadar, itu malam ke-21. Dengan surat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Nubi'a biqra wa ursila bil mudassir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra dan diangkat menjadi rasul dengan Al-Mudassir. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil.
Ramadan bulan yang diliputi oleh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Para jamaah rahimakumullah, banyak sekali dalil-dalil dari as-sunnah yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufilatis syayatin." Apabila tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini keutamaan bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan lainnya, pintu surga ditutup, ya. Kemudian juga setan-setan dilepas. Di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Wa inna ma tufattahu abwabul jannati fi hadha asy-syahri li kasratil a'mal as-shalihah. Pintu-pintu surga dibuka di bulan ini karena banyaknya amal-amal soleh yang dikerjakan. Bisa dilihat pada bulan Ramadan, kaum muslimin sibuk mengerjakan amal soleh, puasa, kemudian sholat tarawih, makan sahur, berbuka puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, menyiapkan makanan berbuka, dan seterusnya. Banyak sekali amal-amal soleh pada bulan tersebut. Targhiban lil amilin. Kemudian juga pahalanya sangat besar. Pahala amal soleh yang kita kerjakan pada bulan tersebut ini untuk memotivasi orang-orang yang beramal soleh. Fatawallahu abwabun nar liqillatil ma'asi min ahlil iman. Pintu-pintu neraka ditutup karena minimnya maksiat yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Bisa dilihat pada bulan Ramadan, kemaksiatan berkurang. Bahkan tempat-tempat maksiat ditutup, yang mana di bulan-bulan lainnya dibuka, tapi di bulan Ramadan ditutup. Kemudian juga acara-acara di TV berubah, ya, iklan-iklannya berubah. Bahkan artis-artis yang awalnya tidak pakai jilbab jadi pakai jilbab, walaupun hanya 1 bulan. Liqillatil ma'asi min ahlil iman, karena minimnya maksiat yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Dan setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat. Fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Maka mereka tidak dibiarkan lepas sebagaimana mereka lepas pada bulan-bulan lainnya. Para jamaah rahimakumullah, hadis yang kedua yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, hadis riwayat Imam Ahmad. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtiyat ummati khamsa hisalin fi Ramadan, ma lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha."
pada bulan Ramadan ada 5 keutamaan yang diberikan untuk umatku yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Jadi 5 keutamaan ini khusus Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pertama, qulubu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan bau misik. Wa tastaghfiru lahum al-malaikatu hatta yuftiru. Para malaikat memohon ampun kepada Allah untuk mereka, ya orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Para jamaah rahimakumullah, apa definisi siam? Apa definisi puasa? Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Secara istilah, puasa artinya al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar. Fajar di sini fajar yang shadiq, fajar yang benar, bukan fajar kadzib. Ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Biniyati, dengan niat. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari dengan niat. Jadi kapan kita mulai puasa? Kapan kita mulai puasa? Sejak terbit fajar shadiq atau sejak azan subuh dikumandangkan sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Selama kita berpuasa, malaikat memohon ampun kepada Allah sampai kita berbuka. Bayangkan berapa jam malaikat memohon ampun kepada Allah untuk kita. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Dan pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala setiap hari menghiasi surganya. Allah hiasi surganya. Allah berkata, yusiku ibadis sholihun ayyulku anhum al-maunata wal adha wa yasiru ilaih. Hampir-hampir hamba-hambaku yang soleh akan mencampakkan berbagai kesukaran dan penderitaan lalu kembali kepadamu. Kembali kepadamu, yakni kembali kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi mereka akan meninggalkan dunia ini, dunia yang penuh kesulitan, penuh penderitaan, dan akan kembali kepadamu, kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Pada bulan tersebut setan-setan yang jahat dibelenggu. Fala yakhnusuna ila ma kanu yakhnusuna ilaihi bi ghairihi. Mereka tidak dibiarkan lepas sebagaimana mereka lepas pada bulan-bulan lainnya. Wa yughfaru lahum fi akhir lailatin, dan diampuni bagi mereka, dan orang-orang yang berpuasa fi akhir lailatin, di akhir malam. Qila ya Rasulullah, ahiya lailatul qadar? Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar? Qala la, kata Rasulullah, tidak. Walakinnal 'amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Akan tetapi orang yang beramal akan disempurnakan pahalanya apabila dia telah selesai mengerjakan amal soleh. Para jamaah rahimakumullah, ada
lima keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada umat-umat yang lain. Wa manna 'alaikum liyutammima biha 'alaikum an-ni'am. Allah berikan keutamaan ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kalian. Wa kam lillahi 'alaikum min ni'am wa fadail. Betapa banyak nikmat-nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Umat ini adalah umat yang terbaik, oleh karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan yang khusus, keutamaan yang khusus yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Kita akan bahas ya hadis ini. Yang pertama, keutamaan yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan bau misik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Puluh kufami, puluh dengan di doma huruf khoknya dibaca puluh, atau bisa juga di fathah dibaca khulu, puluh atau khulu. Artinya taghayyur raihatil fam inda khuluwil ma'idati minat ta'am. Artinya berubahnya bau mulut ketika perut kosong dari makanan. Ketika perut kita kosong dari makanan, tidak ada makanan, maka akan keluar bau yang tidak sedap. Bau itu keluar melalui mulut. Wa hiya raihatun mustaqrohatun indan nas. Dan biasanya baunya tidak sedap. Ya, antum bisa coba kalau antum puasa, antum cium bau mulut antum sendiri. Baunya enak atau tidak enak? Baunya tidak enak, baunya tidak sedap. Bahkan bau itu berpindah. Anak pernah isi ceramah di salah satu masjid di bulan Ramadan. Ya, itu mungkin karena bau mulut orang yang berpuasa ini baunya, dia pindah mic. Jadi micnya juga ikut bau. Kita yang paham, kita maklum di bulan puasa. Bulan puasa, baunya tidak sedap. Raihatun mustaqrohatun indan nas. Baunya tidak sedap bagi manusia. Ingat, bagi manusia baunya tidak sedap. Lakinnaha indallahi atyabu min raihatil miski. Namun di sisi Allah baunya lebih harum dibandingkan bau misik. Kenapa bisa begitu? Di sisi manusia baunya tidak sedap, tapi di sisi Allah baunya sangat harum. Kenapa bisa begitu? Li'annaha nasi'atun an ibadatillahi wa ta'atihi. Karena bau yang tidak sedap itu terjadi karena ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bau itu muncul karena ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man nasa'a an ibadatihi wa ta'atihi fa huwa mahbubun 'indahu subhanahu.
Segala sesuatu yang terjadi karena ketaatan, karena ibadah, itu dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagi manusia menjijikkan, bagi manusia tidak bagus, tapi di sisi Allah mahbub dicintai, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti untuk pelakunya yang lebih baik, yang lebih utama dari hal itu. Maka ini berubah, bau yang tidak sedap ini berubah menjadi bau yang sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya? Yaumul qiyamah, nanti hari kiamat. Kalau jemaah rahimahullah, bukan berarti kita biarkan kalau kita bau, tidak apa-apa, bau enggak apa-apa. Tetap kita diperintahkan untuk membersihkan mulut, bersiwak. Jadi siwak ini termasuk hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Siwak tidak membatalkan puasa, tetap dianjurkan untuk bersiwak. Bagaimana berkumur-kumur ketika wudhu boleh, masukkan air ke hidung ketika wudhu juga boleh bagi orang yang berpuasa. Jadi mengatakan wabalik istinsak, bersungguh-sungguhlah ketika memasukkan air ke dalam hidung, ketika menghirup air ke dalam hidung, disuruh sungguh-sungguh dihirup dalam-dalam, kemudian dikeluarkan supaya tidak kena corona ya. Hirup dalam-dalam kemudian dikeluarkan. Ini sunnah. Illa antakuna sha'iman, kecuali kamu sedang puasa. Kalau sedang puasa tetap istinsak, namun jangan sungguh-sungguh, jangan terlalu dalam, karena dikhawatirkan air itu akan masuk. Selama dia tidak masuk, istinsak dan kumur-kumur boleh. Demikian pula menggosok gigi boleh. Gosok gigi tidak membatalkan puasa selama kita tidak menelan pasta gigi. Jadi kita tetap berusaha membersihkan mulut. Ala taruna ila syahid alladzi qutila fi sabilillah yuridu an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Ya'ti yawmal qiyamah wa jurhuhu yas'ubu daman launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk. Dalam hal disebutkan orang yang syahid, orang yang mati yang di jalan Allah, qutila fi sabilillah, dia ingin kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi. Sekali lagi jihad di sini jihad yang benar ya, bukan jihad membunuh diri. Jihad ini jihad bersama pemerintah, jihad yang memenuhi syarat, kemudian dia terbunuh di jalan Allah. Ya di yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan terluka. Tidak ada luka sabetan pedang di sini. Dia datang dengan lukanya itu, dan lukanya mengucurkan darah, mengeluarkan darah. Launuhu launud dam, warnanya warna darah, merah. Wa rihuhu rihul misk, namun baunya bau misik. Darah bagi manusia jijik sama darah. Tapi ketika darah itu keluar karena membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepadanya, maka darah itu akan berubah menjadi bau yang harum. Wa fil haji yubahi Allahu al-malaikata bi ahlil mawqif. Contoh lain, ketika haji Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah kepada para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Unzuru ila ibadi." Hai para malaikat, lihat hamba-hambaku. Lihat hamba-hambaku yang wukuf di Arafah. Haula'i ja'uni su'san kubra. Mereka datang kepadamu dengan rambut kusut, rambut acak-acakan, gubron, penuh debu. Allah banggakan mereka, padahal penampilan mereka penampilan yang kumuh. Rambut acak-acakan, badan penuh debu. Kenapa Allah banggakan mereka? Karena rambut acak-acakan, badan penuh debu itu terjadi karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan mereka di hadapan para malaikatnya.
Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan bau kaum miskin. Yang kedua, para malaikat memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa hatta yuftiru, sampai mereka berbuka. Para jemaah rahimahumullah, para malaikat ini hamba-hamba Allah yang mulia. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah durhaka, tidak pernah melanggar perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan mereka kerjakan. Kira-kira para jemaah, kalau malaikat minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah orang-orang yang berpuasa, kira-kira Allah ampuni atau tidak? Yang minta para malaikat, makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah, makhluk yang taat kepada Allah, kira-kira Allah ampuni atau tidak? Allah ampuni. Allah ampuni. Kemudian minta ampunnya waktunya lama, dari azan subuh sampai azan maghrib, diulang-ulang terus. Ya Allah ampunilah orang-orang yang berpuasa, ya Allah ampunilah orang-orang yang berpuasa, ya Allah ampunilah orang-orang yang berpuasa, sampai mereka berbuka. Makanya orang yang berpuasa, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diampuni. Al-istighfar, tolabul maghfirah. Istighfar artinya memohon ampun. Wa hiya satrul dzunub fid dunya wal akhirah wa tajawuz anha, yaitu menutup dosa-dosa di dunia dan di akhirat dan memaafkannya. Allah tutupi dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Itu istighfar. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah tutup dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Allah tidak buka, Allah tidak bongkar, dan Allah memaafkannya. Wahya min a'lal matalibi wa asmal ghayat. Ini merupakan permintaan yang sangat agung. Para jamaah minta ampun kepada Allah itu permintaan yang sangat agung. Kenapa? Karena kita ini banyak dosa. Kita ini banyak dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, pasti berbuat kesalahan. Minta ampun kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Kemudian di sana ada makhluk-makhluk Allah yang minta ampun kepada Allah untuk kita. Mudah-mudahan ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala setiap hari di bulan Ramadan menghiasi surganya. Allah mengatakan, yusiku ibadi salihun ayyulqu anhum al-ma'unata wal adza wa yasiru ilaihi. Sebentar lagi hamba-hambaku yang saleh, mereka akan meninggalkan ya dunia ini, penderitaan di dunia ini, kemudian juga kesukaran, dan mereka akan kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimahumullah, ya hidup di dunia ini namanya hidup, ya banyak sekali penderitaan. Semakin panjang umur kita, semakin banyak penderitaan kita. Antum kalau dikasih umur 200 tahun misalnya, dikasih umur 200 tahun, maka penderitaan antum semakin berkepanjangan. Antum lihat anak-anak antum meninggal, antum bersedih. Nanti cucu-cucu antum meninggal, antum juga sedih.
Atau sudah punya teman. Anak kemarin ke Jakarta, ada orang tua umurnya sudah 80 tahun. Dia bilang, Ustaz, anak sudah punya teman-teman Ustaz. Teman-teman anak sudah meninggal semua. Anak juga tidak punya suami anak sudah meninggal. Setiap orang yang dia cintai meninggal, dia terus bersedih. Semakin panjang umurnya, semakin lama penderitaannya. Jadi hidup di dunia ini banyak penderitaan. Sekarang ada virus corona, nanti tidak tahu ada virus apa lagi. Tempat istirahat nanti di akhirat. Tempat bersenang-senang di akhirat. Di dunia kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang keempat, pada bulan Ramadan setan-setan yang jahat diikat dan dibelenggu. Fala yasiluna ila ma yuriduna min ibadillahi shalihin min idlal anil haq, sehingga mereka tidak bisa menggoda hamba-hamba Allah. Kita melihat di bulan Ramadan, lagi tanggal 1 Ramadan, malam pertama sholat tarawih, itu masjid penuh, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia masjid penuh. Setan tidak bisa menggoda hamba-hamba Allah untuk tidak sholat. Semuanya berangkat di masjid. Malam kedua masih penuh, malam ketiga nanti makin berkurang. Ustaz, katanya setan ditunggu Ustaz. Kenapa orang masih tidak ke masjid? Kenapa ada orang yang tidak puasa? Di bulan Ramadan ada yang tidak puasa kan? Ada orang yang tidak puasa? Ada nggak orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan? Ada nggak? Ada. Katanya setan diikat. Gimana Ustaz? Yang diikat di sini setan-setan dari kalangan jin. Itu yang diikat. Adapun setan-setan dari kalangan manusia tidak diikat. Setan ada dua. Sayatin al-jinni wal ins. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Jadi yang tidak diikat itu setan dari kalangan manusia. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan masih maksiat, jangan-jangan dia setan. Ya, dia setannya. Ya. Kemudian penyebab orang melakukan keburukan itu bukan hanya karena setan tok, karena hawa nafsu, amaratu bisu, ya hawa nafsu yang suka memerintahkan untuk berbuat keburukan. Jadi ada pada manusia, ada pada dirinya. Sehingga kalau kita melihat ada orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan, itu karena hawa nafsu dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Wa tasbit anil khair, dan menghalang-halangi mereka dari kebaikan. Kita tidak bisa menghalang-halangi manusia dari kebaikan. Wa hadza min ma'unatillahi lahu, ini termasuk pertolongan Allah untuk hamba-hambanya. Allah menahan musuhnya dan musuh mereka dari menggoda mereka. Para jamaah rahimakumullah, ya kita tidak usah melihat orang lain. Kita melihat diri kita. Ketika bulan Ramadan kita berubah atau tidak berubah? Ketika bulan Ramadan kita berubah atau tidak berubah? Berubah. Yang awalnya malas-malasan baca Al-Quran, itu jadi rajin baca Al-Quran. Gitu tidak? Iya. Bahkan kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan yang lain tidak bisa kita hatamkan Al-Quran, tapi bulan Ramadan satu bulan kita bisa hatamkan Al-Quran. Yang awalnya kita jarang sholat malam, kita bisa sholat malam di bulan Ramadan. Sholat malam, tidak tanggung-tanggung, bukan 2 rakaat, 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Kemudian yang awalnya pelit jadi dermawan. Ya, menyiapkan makanan berbuka. Kemudian juga nyiapin makanan sahur. Jadi ada sebagian masjid bukan hanya makanan berbuka yang disiapkan, makanan sahur juga disiapkan. Dari awal Ramadan sampai selesai Ramadan makan sahur. Ya di masjid.
Jadi ada perubahan-perubahan. Ya, karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan ya dan tidak ada daya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, berapa menit lagi Haris? 2 menit lagi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya hamba-hambanya di akhir lailatin, di akhir malam dari bulan ini. Di akhir malam dari bulan ini. Ya, apabila mereka mengerjakan puasa, kemudian juga melaksanakan sholat tarawih dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ketika selesai ya bulan Ramadan masuk malam tanggal 1 Syawal, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Ini sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sempurnakan pahala mereka dan Allah hapus dosa-dosa mereka. Jadi ada 2 kebaikan yang kita dapatkan. Kebaikan yang pertama, kita dapat pahala. Kebaikan yang kedua, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi habis Ramadan kita bersih, kita tidak punya dosa, kita panen pahala, maka jangan sampai kita kotori ya catatan amal kita setelah bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.